Kepala, saya bagaimana? Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Saya yang sedang menjalankan pendidikan calon guru penggerak, Ya, ada tugas yang harus kami jalankan dalam modul 3.1 ini, yakni wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan bagaimana strategi pengambilan keputusan siap pemimpin. Di sini ada beberapa pertanyaan yang menjadi penuntun untuk Bapak boleh menjelaskan kepada saya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? baik, terima kasih Pak Willy selaku calon guru penggerak. Saya ada urusan yang berkaitan dengan implementasi kegiatan guru penggerak. Kali ini ada temuan berkaitan dengan mengatasi persoalan di sekolah yang dilakukan oleh pimpinan. Yang pertama tadi tentang cara mengidentifikasi kasusnya, baik seorang pemimpin di sebuah lembaga pendidikan. Masalah yang ditemukan itu banyak, beragam, artinya berkaitan dengan etika, berkaitan dengan moral, berkaitan dengan budaya, apalagi berkaitan dengan pelanggaran berdasarkan tugas kita sebagai pendidik dan juga siswa sebagai ini. Dan sesungguhnya banyak masalah yang dihadapi oleh setiap pimpinan lembaga berkaitan berhadapan dengan baik guru maupun siswa. Nah, justru itu maka ketika kita menemukan sejumlah masalah dalam lembaga pendidikan, saya sebagai kepala sekolah harus bisa mengidentifikasi atau bisa memilah-milahkan, oh ini masalah yang muncul ini berkaitan dengan masalah pelanggaran norma, ini masalah pelanggaran hukum, masalah pelanggaran kaidah-kaidah lain. Ini bisa diidentifikasi. Jadi bahwa ada sejumlah permasalahan yang ditemukan oleh saya sebagai kepala sekolah di lembaga pendidikan ini, dan kemudian berkaitan dengan menyelesaikan masalah itu kita harus bisa mengidentifikasi dulu. Ini masalah ini berkaitan dengan nanti kemudian kita menyelesaikan masalah ini dulu, kita harus lihat dulu tentang jenis masalahnya. Nah, masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hal-hal tertentu berkaitan dengan etika, moral, sikap, perilaku, itu tentu pendekatan untuk menyelesaikannya itu beda dengan ketika kita menemukan masalah yang berkaitan dengan konteks tentang implementasi pelajaran di kelas guru. Jadi caranya, strategi yang dibangun itu adalah yang pertama bahwa referensi tentang seluruh persoalan yang ditemukan di sekolah itu, kemudian dalam kaitan dengan untuk spesifikasi untuk menyelesaikannya wajib harus ada identifikasi. Ini kelompok masalah itu pelanggarnya itu banyak. Kepala sekolah juga melanggar aturan, misalnya guru, pegawai, termasuk siswa, itu kita semua pasti misalnya itu pasti ada hal-hal yang kita lakukan. Maka untuk mengidentifikasi itu kaitannya dengan menyelesaikan masalah. Ini kita fokus pada menyelesaikan masalah kalau kaitannya dengan sikap, mental, perilaku. Kita kolaborasi dengan tim mana di sekolah ini untuk mari kita selesaikan masalah ini karena berkaitan dengan sikap, perilaku, mental, atau berikut misalnya masalah yang berkaitan dengan tugas pokok kita sebagai guru, pegawai, ataupun siswa, itu juga harus kita bisa selesaikan dengan pola pendekatan yang bagaimana sesuai dengan versi masalahnya. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk jawaban atas pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, terima kasih Pak Willy. Seorang pemimpin itu kadang-kadang dia dalam dilema untuk mengambil keputusan terkait dengan menyelesaikan masalah. Itu pasti ada yang menggunakan pendekatan tertentu. Ada hal yang membuat kita jadi dilema untuk menyelesaikan masalah ini. Kita berbenturan dengan misalnya regulasi. Kalau kita mau dorong untuk menyelesaikan masalah itu, kita pasang aturan. Artinya bahwa kita sedang berbenturan dengan tata etika, budaya. Jadi masing-masing itu baik sisi aturan regulasi ataupun kekuatan-kekuatan hukum alam lainnya di sekolah atau di itu masing-masing punya kekuatan yang sama. Sehingga pada titik itu ketika menyelesaikan masalah, kalau kita benar-benar hanya merujuk pada aturan, belum tentu nanti dibenarkan secara adat etika. Sebaliknya juga demikian. Prinsip yang dipakai oleh seorang pemimpin di sini adalah sekalipun di titik menyelesaikan masalah ada dua pilihan yang membingungkan. Ya, tugas dari kepala sekolah atau pimpinan itu adalah mencari titik mana yang nilai keuntungannya lebih besar, nilai keuntungan yang lebih besar yang berpihak pada orang yang bermasalah itu. Jadi tidak bisa kita lalu menggantung bahwa saya tidak bisa mengambil keputusan karena saya mau melangkah ke kiri dari sisi aturan benar, mau melangkah ke kanan dari sisi tradisi, adat, budaya, kebiasaan benar. Lalu kita tidak bisa gantung. Kita harus bisa melihat. Seorang pemimpin harus bisa. Sekalipun ada nilai kebenaran yang terkandung di dalam dua alternatif untuk menyelesaikan masalah, kita harus memilih alternatif mana yang lebih menguntungkan kita semua, yang tidak berdampak kepada masyarakat sekolah secara besar. Sekalipun dua-duanya ada baiknya, ada benar, tapi kita tidak bisa lalu gantung di situ. Kita harus bisa, kepala sekolah kita harus bisa memilih satu opsi, sekalipun di opsi yang lain ada baiknya juga. Tapi kalau kita tidak bisa memilih, itu artinya bahwa nanti kita tidak bisa menyelesaikan masalah karena kita sedang berada pada titik bingung. Dan ini tidak boleh. Ini harus ada sebuah eksekusi dengan tentu pertimbangan. Opsi yang dipilih untuk menyelesaikan masalah tidak akan mencederai fatal opsi yang lain. Tidak mencederai fatal opsi yang lain. Terima kasih banyak Bapak untuk poin yang kedua. Kita lanjut ke poin yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini, yang biasa Bapak lakukan selama ini. Langkah untuk yang biasa dilakukan oleh saya dan pada umumnya pimpinan itu yang pertama, menemukan kasus. Pasti kasus itu ada dulu, temuan kasus itu ada dengan begitu banyak variasinya itu, lalu kemudian kita mengidentifikasi, lalu kemudian setelah identifikasi lalu kita membangun kolaborasi. Kepala sekolah itu tidak menjadi penentu utama. Kalau tanpa didukung, apalagi menyangkut sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah, harus bisa berkolaborasi dan membangun kerjasama tim. Contoh, ketika temuan kasus di siswa menyangkut masalah tindakan amoral, maka nanti kemudian kasus sudah kita temukan, kemudian berikut tentu kita sudah tahu persis bahwa kasus ini berkaitan erat dengan hukum tradisi berdasarkan norma-norma yang ada di norma adat, norma agama. Kemudian untuk mengidentifikasi lebih lanjut itu adalah kita kepala sekolah menugaskan tim. Satu, wali kelas, kemudian guru BPBK, kemudian siswa, lalu kemudian mengakomodir masalah itu, kemudian datang lalu saling dipimpinan. Kemudian sekarang kita harus bisa mengambil sebuah tindakan untuk menyelesaikan masalah itu yang berkaitan dengan tindakan moral. Tentu pola pendekatan yang dipakai di sini adalah yang menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan versi penyelesaian secara adat, tradisi, budaya, kearifan lokal yang
Nah, untuk mengidentifikasi masalah di sini di sekolah itu kita kerja dalam tim, Pak. Jadi di dalam untuk menyelesaikan masalah ini tidak kepala sekolah sendiri, Pak. Yang mengidentifikasi masalah itu temuan pertama dari mana? Masalah disodorkan oleh siswa-siswa, kemudian timnya sudah paten, oh ya, ini kemudian untuk menindaklanjuti mengambil data lebih lanjut, kemudian mengcover itu masalah itu mulai dari wali kelasnya, guru BPBK-nya, Wakasek, bidang itu siswa, kemudian nanti terakhir dari kepala sekolah kita kerjasama tim, kita mulai mengidentifikasi masalah sampai kepada menyelesaikan masalah. Kita identifikasi itu tidak kepala sekolah sendiri, itu langsung ada tim ya kan. Terima kasih banyak Bapak untuk poin yang ketiga. Berikut poin yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu yang anggap. Baik, terima kasih Pak. Cara yang efektif ya menyelesaikan masalah berkaitan dengan konteks tentang masalah sikap perilaku itu tadi. Yang pertama tentu ditemukan masalahnya. Itu yang pertama itu adalah kita melalui tim, panggil orang yang bermasalah, kemudian didiskusikan, dicari tahu latar belakang masalahnya, kenapa sebetulnya masalah ini antara tim, misalnya wali kelas, kemudian bidang kesiswaan. Masalah kita tidak langsung mengeksekusi, Pak. Kita harus bisa mengkomunikasikan dulu, kemudian sampai komunikasi berjenjang, Pak. Langkah-langkah komunikasi berjenjang. Jadi temukan masalah anak misalnya yang berkaitan dengan pelanggaran etika moral. Yang oleh kelas pertama sebagai orang tuanya dibuat pendekatan, dipanggil anaknya, dibuat komunikasi, dilakukan pembinaan sebelumnya sebagai kelas. Kemudian tidak sebatas itu, kemudian dilanjutkan ke set yang menangani adalah siswa, dan kemudian di level wakasek siswa itu rekan kerjanya adalah guru BPBK sebagai dokter kita di sekolah untuk kasus itu adalah guru BPBK. Jadi di level pimpinan itu di sana ada staf pimpinan, itu di sana ada staf yang siswa, kemudian bersama dengan guru BPBK. Lalu kemudian membuat pendataan sesungguhnya tentang persoalan yang dihadapi pada itu, didatakan semuanya, lalu kemudian masuk ke pimpinan itu sudah sifatnya mau eksekusi. Prosedur sudah ada, penanganan itu mulai dari temukan masalah, pendekatan untuk menghimbau anak, menegaskan, menekan anak itu juga sudah, kemudian pendataan sampai di tingkat guru BPBK, kemudian dari referensi yang ada itu kepala sekolah punya tugas untuk mengeksekusi. Eksekusi yang pertama adalah kita harus mengkomunikasikan itu termasuk kepada orang tua juga harus dipahami, sudah menyampaikan anak yang bermasalah. Kemudian tugas kita di sekolah sudah tahapannya sudah tentu dibutuhkan untuk membantu sekolah untuk menghadapi. Lalu kemudian kalau memang persoalan itu sangat berat, lagi misalnya sakit ngomong tapi kita tidak bisa kerjasama, kita harus berusaha dengan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya kepolisian. Ya ini masalahnya berat, kalau kami atasi sendiri, tapi dari sisi dari ranah hukumnya kami terlalu korban atau masalah sudah. Kita kalau kerjasama dengan yang stakeholder lain, yang kompeten dengan masalah yang bisa. Jadi tahapan-tahapan langkah-langkah itu mulai dari langkah yang luar sampai pada tingkat yang maksimum. Harus menghadirkan siapa, sangat tergantung pada identifikasi masalah. Dan penyelesaian pada sekolah itu tidak menentang, waktu itu masuk harus mulai kolaborasi supaya kami ada masalah. Sehingga langkah itu mulai dari tahap yang paling kecil sampai kepada kompleks. Melibatkan banyak orang, kepentingan dan persoalan yang sedang diselesaikan.
Terima kasih banyak Bapak atas penjelasan pada poin yang keempat. Yang berikut poin yang kelima, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kriminal? Tantangan itu ada dua, tantangan internal dan tantangan luar, tantangan eksternal. Biasanya ketika mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan masalah itu, kalau kita salah dengan pola, salah dengan pendekatan, salah dengan strategi untuk menyelesaikan masalah, dan kemudian akan menyebabkan masalah baru. Sehingga tantangan yang kita hadapi yang pertama itu adalah tantangan misalnya dari dalam. Kita sulit untuk menyelesaikan masalah kalau ditemukan, karena memang persoalan adalah itu sudah menjadi budaya orang. Itu tantangan. Bukan masalah yang kemudian masalah itu yang dihadapi oleh orang ini dia punya budaya, dia terbiasa seperti itu. Malas, suka lakukan kegiatan hal yang menguntungkan, itu menjadi budaya dia, harus dia. Itu misalkan kemudian tetap tidak ada penyelesaian secara komprehensif. Oleh karena itu menjadi budaya dia. Sudah menjadi budaya, jadi kita mengikis akar budaya itu memang susah. Karena itu menjadi budaya yang juga. Lalu kemudian tantangan yang lain, kadang persepsi orang, baik dari dalam kita sendiri secara internal maupun dari luar, kadang-kadang orang punya persepsi yang berbeda terkait dengan masalah, lalu menanggapi tentang penyelesaian kita di sini, mereka punya tanggapan berbeda. Kok bisa? Masalah anak begini bisa diselesaikan begitu, apalagi perkara-perkara. Kadang-kadang itu kita melakukan yang terbaik untuk membantu orang atau membantu siapapun, kita membantu siapapun dalam masalah tersebut. Kadang-kadang kita berbenturan dengan orang lain karena mereka persepsi tanggapan mereka itu beda. Mereka tidak mengerti tentang prosedur, mereka tidak mengerti tentang cara menyelesaikan masalah itu dengan persepsi mereka yang sederhana. Kemudian mereka menganggap bahwa kita lakukan itu salah. Itu tantangan itu banyak loh. Menyelesaikan masalah, apalagi masalah sekarang besar. Itu pasti kita menghadapi tantangan baik dari anak-anak sendiri bahkan. Begitu juga dari konteks tentang tantangan. Pasti ada. Jadi ada masalah yang dihadapi, yaitu tantangan-tantangan. Ada satu hal buat permasalahan yang kita sering hadapi, dan khusus untuk ditemukan masalah kemudian kita menyelesaikan itu, kadang-kadang kita tidak mendapat dukungan dari orang lain, sehingga seolah-olah nanti kemudian dibiarkan saja kalau setelah itu kalau sudah dia masa bodoh dengan situasi yang sedang dihadapi oleh warga, apalagi konteksnya itu sangat luar biasa luar biasa. Kadang-kadang orang juga enggan mau masuk dalam ruang untuk menyelesaikan masalah. Karena memang ternyata kita ini bukan kepala sekolah, tetapi sebaiknya masalah kita semua peduli ya. Untuk kita gempur itu masalah dalam sebuah tim yang takut jangan sampai kita satu dua orang saja bagi kepala sekolah sendiri menyelesaikan masalah, yang kemudian efek dari menyelesaikan masalah itu efeknya negatif, maka teman-teman atau yang lain nanti, nah itu kan yang diputuskan itu bukan saya. Nah ini kan namanya sistem kita di sini. Tapi di sini sudah saya lihat sekarang kita punya tugas sudah kita mampu kan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kita temukan berkaitan dengan mental perilaku, supaya kita komit, kita solid, untuk kemudian kita cuma menerima dan sadar beriman dan berdoa. Tantangan itu juga lumayan luas, kita mudah. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasan yang lebih rinci di poin kelima. Kita lanjut ke poin yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus kriminal etika?
apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi sangat tergantung kepada kebutuhan mereka. Ada persoalan atau masalah-masalah dengan orang itu bukan. Ada yang sifatnya sangat emergensi, harus secepatnya ditangani. Karena kalau kita tidak tangani masalah sampai tuntas hari ini, kemudian dia akan berdampak untuk orang lain pada waktu itu. Nah, kita pikiran itu dia sudah mengurus. Oh ini masalah ini nanti kemudian kemudian tentang dampak tidak cepat ditangani, maka kemudian dia akan berdampak. Tapi juga ada masalah-masalah yang kemudian sudahlah itu menjadi coveran masalah di meja pimpinan untuk kemudian kita mencarikan kesempatan lain untuk kita bangun tim, kita selesaikan masalah itu secara tim. Disampaikan ke forum guru, ini ada masalah ini, bagaimana strateginya, bagaimana langkah yang kita ambil. Tentu tidak hari ini langsung kita selesaikan. Kita bangun strategi baru, kita bangun strategi yang kemudian dalam waktu lain kita bisa menyelesaikan masalah. Tetapi kalau ada temuan kasus yang dipandang oleh pimpinan untuk kemudian kalau tidak segera diatasi, tidak segera diselesaikan, maka nanti jangankan besok, hari ini setelah ini saja dia sudah berdampak ke orang. Ya sudah, keputusan harus selesaikan dalam eksekusi. Jadi untuk membedakan itu, langkah-langkah yang tadi kita menyelesaikan masalah sangat tergantung pada kebutuhan untuk mana yang menjadi prioritas satu untuk secepatnya. Tapi ada yang masih koyak, dia masih duluan, kita masih perlu waktu untuk kemudian kita komunikasikan waktu berdua kepada siapa yang masalah itu. Lalu kemudian sampai pada tidak bisa kita sudah kita tindakan berdasarkan aturan sekolah yang tidak melanggar hak asasinya. Tetapi sekali lagi, ketika ada temuan masalah yang sifatnya sangat itu cepat merongrong ketahanan sekolah, entah itu pelakunya dari kepala sekolah, guru, pegawai, siswa, kita untuk menghadang dampak bagi orang lain sudah langsung eksekusi. Jadi sangat tergantung pada temuan kasus itu tingkat persoalan separah apa yang berdampaknya itu masyarakat lain sekolah sudah langsung eksekusi. Terima kasih banyak Bapak. Kita lanjut ke yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus pidana? Ada banyak faktor ya. Jika dibilang pada titik menyelesaikan masalah, kita memiliki begitu banyak referensi, baik itu referensi di hukum, regulasi tertentu, yang kemudian menjadi fasilitas untuk kita gampang untuk mengambil sikap akhir. Karena bahwa kita sedang menyelesaikan masalah ini, faktor yang memperkuat kita itu adalah karena aturan regulasi misalnya, aturan menteri ini, keputusan presiden ini, peraturan gubernur ini, maka kita tidak segan-segan, tidak sungkan-sungkan untuk kita pasang aturan itu untuk kemudian kita mengeksekusi. Pelanggaran yang dilakukan ini berdasarkan aturan ini bisa kemudian langsung yang sikap tegas karena memang ini faktor yang dasar yang paling kuat untuk pimpinan mengambil sikap. Jadi dia tidak mengambil keputusan berdasarkan rujukan aturan dan itu kekuatan itu adalah dasar hal-hal yang membuat kepala sekolah dia bingung mengeksekusi. Lalu kemudian dari sisi yang lain misalnya selain regulasi atau pemerintah, kalau misalnya kita buat pendekatan untuk menyelesaikan masalah itu dari sisi tatanan etika, budaya adat, tradisi, maka referensinya itu adalah hukum yang ada, norma agama, norma adat, itu yang dipakai. Lakukan pelanggaran itu, ya sudah langsung dieksekusi. Misalnya
seorang guru siswa kalau melakukan tindakan pelecehan seksual, melakukan tindakan pelecehan seksual, referensi untuk menyelesaikan masalah itu dari sisi aturan kita sebagai guru ini dibatasi oleh aturan mulai. Kemudian dari sisi norma-norma yang lain, norma agama mana yang ada orang untuk melakukan tindakan itu tidak ada. Jadi ketika kalau eksekusi, kalau keputusan diambil untuk mengambil hukuman, melakukan tindakan tindakan sanksi, itu kita buat karena referensinya jelas, karena kita jelas. Dasar kita sadaran kita adalah aturan baik aturan dari pemerintah maupun norma-norma yang aturan dan norma yang. Jadi hal-hal itu yang memperkuat seorang pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan atas persoalan ini. Jadi kita tidak goyang. Saya lakukan ini, saya mengambil sikap karena memang aturannya jelas. Itu pasti. Jika kita tidak dipertanyakan lagi. Fatal kalau seorang pemimpin itu dia mengambil sebuah sikap tegas untuk mengambil sebuah eksekusi berdasarkan temuan kasus tanpa dimengerti tentang aturan. Dia tidak diperkuat, tidak dibackup. Dan itu yang berikut dari sisi kekuatan internal kita yang ada di sini. Seorang pimpinan itu tidak kuat karena memang di bawah staf pimpinan, ada guru, ada pegawai yang juga kita semua punya pemahaman yang sama untuk kita satu pola, satu arah untuk menyelesaikan masalah. Sehingga kita semua kekuatan yang ini kalau kepala sekolah semua sedang didukung. Ya, keputusan kepala sekolah didukung oleh itu kekuatan-kekuatannya. Dan kekuatan referensinya adalah satu regulasi, aturan untuk sebuah keputusan terkait satu regulasi. Lalu yang kemudian kekuatan yang lain itu adalah norma-norma yang berkaitan dengan kalau konteksnya dekat dengan masalah itu sudah kita pakai norma agama, norma susila, norma biasa. Lalu kemudian pada sekolah terpikirnya itu dia buat mengambil sebuah keputusan karena sebelum mempertimbangkan menjatuhkan keputusan, mengeluarkan siswa misalnya, itu sudah ada dokumen, itu kekuatan yang sudah disuarakan dengan kalangan level bawah, mulai dari staf pimpinan sampai ke sudah ada dokumen bawah. Dan itu adalah faktor yang memperkuat untuk seorang pimpinan dengan situasi kita akhir keputusan mengeksekusi untuk kemudian saat ambil keputusan berdasarkan sandaran dan Terima kasih banyak Bapak, dan tersisa satu nomor terakhir yang akan saya sampaikan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Pembelajaran yang diambil dari seorang pimpinan ketika sudah sekian kali menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran adalah seorang kepala sekolah itu tidak boleh serta-merta, seorang pimpinan tidak boleh serta-merta untuk mengambil keputusan atas masalah apapun di sekolah. Tidak boleh serta-merta. Kita harus punya kekuatan yang dibangun secara internal baik untuk kemudian menjadi pelajaran untuk kita. Kadang-kadang seorang pimpinan itu mengambil sebuah keputusan kemudian dimentahkan oleh orang. Dan itu dia tidak berangkat dari dia tidak mau menjadikan itu sebagai sebuah dasar. Oh ya, kalau begitu kedepannya menyelesaikan masalah ini harus saya sendiri. Ternyata ada masalah baru. Masalah ada rombongan dari rekan guru, rombongan dari dalam usaha bahkan dari siswa. Dan ini merupakan pembelajaran setelah hari ini kita menyelesaikan masalah yang kemudian tidak tuntas atau menyelesaikan masalah tapi menimbulkan masalah lain, ya sudah itu memulai pembelajaran yang sudah kali itu boleh pakai pola yang lain. Kalau pendekatan yang lain sebelum kita berdiskusi. Jadi berangkat dari pengalaman itu menjadi pembelajaran, apalagi seorang kepala sekolah pimpinan itu dia setiap hari berhadapan dengan masalah apapun hasilnya. Di situ dituntut untuk cerdas emosional dengan bukan memberdayakan kekuatan tetapi mengoperasikan
kekuatan-kekuatan yang ada di level bawah untuk mari dukung prinsip saya untuk menyelesaikan masalah ini, eksekusinya dulu. Jadi sangat penting untuk kemudian kita tidak menimbulkan masalah baru ketika kita menyelesaikan masalah. Terima kasih banyak Bapak, sangat luar biasa. Terima kasih sama-sama. Ya, Bapak sudah menjelaskan dengan rinci bagaimana strategi mengidentifikasi masalah, hal-hal ini pengambilan keputusan sebagai pemimpin terkait dengan materi dilema etika. Ini juga sesungguhnya menjadi pembelajaran bagi kami untuk perjalanan karir ke depan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang dapat menyinggung perasaan Bapak. Baik, terima kasih Pak. Saya menutup gerak banyak hal yang kita sudah diskusikan. Saya menjawab apa yang bisa saya sampaikan. Yang saya sampaikan tadi itu tidak merupakan teori yang ada. Memang kenyataan yang kita alami setiap hari, Pak. Jadi Pak sedang menggali tentang bahwa strategi-strategi yang sedang dilakukan pendidikan itu ketika sekolah ini sedang bermasalah, betul itu apa yang dilakukan. Yang saya ceritakan tadi itu adalah hal yang harus tidak merupakan teori baru, merupakan hal yang hanya teori dan kalau tidak teman-teman yang disampaikan sendiri misalnya apa ya yang disampaikan adalah strategi bagaimana mengidentifikasi, bagaimana menyelesaikan, membangun kolaborasi itu sekarang ini juga kepala sekolah tidak pernah menerapkan saya secara diam-diam mengambil sebuah keputusan kecuali dalam sifat emergensi itu tidak perlu dikomunikasikan, tapi lebih banyak kali itu adalah rencanakan bersama, termasuk temukan masalah, rencanakan bagaimana solusinya. Banyak diskusikan bersama, kemudian tantangan seperti itu terima kasih banyak semua. Kemudian mohon maaf kalau yang dijelaskan tadi adalah hal yang tidak sesuai dengan harapan dari orang mereka. Setidaknya saya menyampaikan tentang kondisi sesungguhnya yang sedang terjadi. Mari kita semua belajar untuk kemudian melakukan terbaik. Sudah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak sudah berbicara dan cara kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Oke. Selamat siang Pak Kepala. Aduh Pak Willy, selamat siang. Apa kabar Pak Willy? Kabar baik Pak Kepala. Bagaimana? Saya mohon waktu Bapak beberapa menit untuk urusan calon. Oke, terima kasih Bu. Silakan. Baik Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana strategi-strategi Bapak sebagai pimpinan di sekolah dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, pertanyaan ini menarik. Yang pertama, kita mesti mengidentifikasi dulu. Kita identifikasi semua kasus-kasus yang ada yang berkaitan dengan moral. Setelah kita identifikasi, baru kita tahu pokok masalah. Bisa saja hasil identifikasi itu bisa menyenangkan atau bisa membuat kita susah. Jadi langkah pertama mesti diidentifikasi. Terima kasih Bapak. Poin yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Baik, untuk masalah ini kita mesti mempertimbangkan. Kita harus memilih, lalu kita mempertimbangkan secara matang. Kalau pertimbangan sudah matang,
maka kita juga bisa mengambil keputusan. Dan pengambilan keputusan itu tidak kita sendiri. Pengambilan keputusan harus bersama. Terima kasih Bapak. Yang berikut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yang biasa Bapak ambil keputusan untuk kasus. Baik, langkah-langkah yang diambil itu yang pertama kita identifikasi. Yang kedua kita libatkan semua orang yang ada di dalam lembaga itu, apa itu di sekolah, khususnya di sekolah. Dan langkah-langkah itu tidak hanya kita sendiri, kita juga berkomunikasi dengan guru, berkomunikasi dengan komite, berkomunikasi dengan pengawas. Kalau kita sudah berkomunikasi secara baik tentang semua masalah-masalah itu, maka keputusan itu bisa diambil. Terima kasih Bapak. Poin yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Ketika kita ada masalah, khususnya etika, maka efektifnya itu adalah kita mesti mengimpun data dan melibatkan semua yang ada di lembaga. Sehingga ketika kita mau mengambil keputusan, itu tidak keputusan kepala sekolah, itu adalah keputusan bersama. Sehingga keluar kemanapun itu adalah keputusan bersama. Tidak, itu adalah keputusan bersama. Karena data kita sudah miliki dan kita melibatkan semua yang ada di dalam lembaga itu. Kita libatkan guru, kita libatkan guru BP, kita libatkan komite, kita libatkan pengawas, sehingga semua keputusan yang diambil oleh kepala sekolah itu adalah berkat pikiran mereka, lalu eksekusi terakhir itu ada di. Terima kasih Bapak. Tentu dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan-tantangan. Oleh karena itu di sini mau ditanyakan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangan itu ada dua, ada tantangan dari dalam dan ada tantangan. Tantangan dari dalam dan dari luar itu harus juga dibangun komunikasi. Kita lihat masalahnya dari mana. Oleh karena itu komunikasi ini penting. Komunikasi ini sangat penting untuk kepala sekolah mengambil keputusan. Setelah dia mengidentifikasi, dia klarifikasi, lalu langkah-langkah yang diambil apa supaya tantangan yang kita bisa bikin keputusan itu berdasarkan identifikasi dan langkah-langkah yang sudah kita. Luar biasa sekali Bapak. Poin yang berikut, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Ya, untuk menyelesaikan persoalan sangat tergantung pada situasi. Masalahnya apa? Kalau masalahnya bisa diselesaikan oleh kepala sekolah saat itu selesai, tapi masalahnya dinilai agak berat, maka mesti kita libatkan semua orang. Kita libatkan guru, kita libatkan komite untuk menyelesaikan persoalan. Kalau yang gampang-gampang tidak perlu kita libatkan semua orang, langsung saja kepala sekolah itu selesai. Baik, terima kasih Bapak. Tentu ada orang-orang yang bisa memberikan pikiran dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus. Nah, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema ini? Baik, untuk membantu menyelesaikan kasus ini tidak hanya banyak orang yang mesti kita libat. Seperti saya jelaskan tadi, sekecil apapun masalahnya mesti harus kita libatkan gurunya di situ,
ada wakil kepala sekolahnya di situ, ada konsultasi dengan komite, kita bicara dengan komite, kita komunikasikan dengan pengawas, supaya keputusan yang diambil itu benar, tidak hanya kita sendiri saja. Karena kita sudah melibatkan semua mereka tadi itu, sehingga keputusan akhir adalah keputusan bersama, tetapi yang mengeksekusinya adalah kepala sekolah. Luar biasa sekali Bapak. Dan ini bagian yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema itu? Pengalaman saya dari semua kasus yang saya tangani itu, faktor paling penting itu adalah komunikasi. Apapun masalah, ya berat ringan juga mesti dikomunikasi. Kalau tidak ada komunikasi tidak bisa. Jadi kepala sekolah harus mampu membangun komunikasi, mampu membangun relasi yang baik dengan guru, siswa, guru BP, wakil kepala sekolah, komite, dan pengawas. Jadi komunikasi ini penting dalam semua keputusan, dan itu menjadi kata kunci daripada menyelesaikan persoalan. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk boleh melayani saya dalam hal ini, bagaimana strategi-strategi terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah. Dalam hal ini dalam kasus-kasus yang tergolong dilema etika. Ini juga sesungguhnya menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kami dalam guru penggerak, juga para guru muda untuk perjalanan ke depan, sehingga mampu boleh menerapkan langkah-langkah yang sudah diambil atau sudah dilakukan oleh Bapak sebagai kepala sekolah untuk menjadikan modal dalam pembelajaran. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak sudah terima kasih banyak-banyak. Sukses selalu Pak Willy. Mudah-mudahan masa depan Pak Willy menjadi lebih cerah dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon pamit. Terima kasih.